Halo semua, bertemu lagi dengan kelompok kami. Kali ini tema yang akan kami bahas adalah membangun komunitas dunia. Yang pasti tema ini seru banget buat dibicarain. Perkenalkan anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Nana. Halo, saya Angel. Saya Gaby. Saya Jessica. Saya Baby. Saya Magda. Dan saya Aaron. Hingga saat ini, sebenarnya kalian tahu nggak sih, apa sih arti komunitas itu? Komunitas merupakan suatu unit atau kesatuan sosial yang terorganisasikan dalam kelompok-kelompok dengan kepentingan bersama, baik yang bersifat fungsional maupun yang mempunyai teritorial. Nah, komunitas kan bermacam-macam ya. Ada apa saja sih bentuk komunitas itu? Bentuk komunitas ada banyak. Yang pertama ada komunitas berdasarkan hobi. Komunitas ini biasanya didasari pada hobi atau minat dalam masyarakat. Yang kedua ada komunitas berdasarkan wilayah. Jenis komunitas ini didasarkan pada wilayah atau geografis yang sama. Tujuan komunitas ini cenderung menjalin keterikatan masyarakat yang utuh, mulai dari kesamaan sejarah, kesamaan nasib pada masa lalu, atau berdasarkan pada persamaan budaya yang ada di wilayahnya. Yang ketiga ada komunitas berdasarkan pada komuni. Komunitas ini didasarkan pada pembentukan utama atas dasar kepentingan dan keinginan. Artinya, dalam hal ini tujuan komunitas didirikan atas dasar kepentingan di dalam organisasi sosial dalam masyarakat. Yang terakhir ada komunitas subkultur. Komunitas ini didasarkan pada kepribadian berbeda, akan tetapi untuk menyatukannya memiliki kebudayaan khusus atau adat khusus yang hanya berlaku pada komunitas tersebut. Komunitas seperti ini lebih banyak terdapat dalam kelompok anak muda di kota-kota besar. Apakah komunitas hanya ada di negara itu sendiri? Tentu saja tidak. Berbagai komunitas banyak ada di dunia ini. Seperti contohnya, yang sudah tidak asing lagi bagi dunia adalah organisasi AFTA. AFTA merupakan singkatan dari ASEAN Free Trade Area. AFTA merupakan wujud kesepakatan dari negara-negara ASEAN dalam membentuk kawasan perdagangan bebas. Tujuan AFTA adalah meningkatkan daya saing ekonomi dengan menjadikan ASEAN sebagai pusat produksi dunia dan menciptakan pasar regional bagi 500 juta penduduknya. Apa sih manfaat dari organisasi AFTA? Dengan adanya AFTA, maka berlaku perdagangan bebas yang bisa mendorong perekonomian di Indonesia. Karena negara Indonesia bisa memenuhi kebutuhan yang tidak dapat di negaranya sendiri atau bisa melakukan ekspor impor dengan negara lain. Adanya AFTA juga bisa meningkatkan devisa negara, namun dengan adanya perdagangan bebas bisa mengakibatkan adanya eksploitasi besar ke Indonesia. Jadi, banyak produk-produk dari luar negeri yang masuk ke pasar Indonesia yang membuat produk-produk Indonesia kalah saing. Dan yang ketiga, bisa menyebabkan adanya ancaman-ancaman bagi negara Indonesia. Contohnya, seperti bisa terjadi pemberontakan separatisme, terorisme, pelanggaran wilayah, pencurian sumber daya alam, dan masih banyak lagi. Dengan begitu, perlu adanya penjagaan demi kelangsungan pembangunan dan tercapainya kesejahteraan melalui ketentuan-ketentuan dan hukum internasional, dan juga menghindari kekuatan perang dalam menyelesaikan masalah. Selain AFTA, apakah ada organisasi lain? Tentu saja ada juga contoh lain organisasi militer dan ekonomi dunia, seperti NATO, SEATO, Pakta Warsawa, SENTO, MEE, dan CAFTA. Selain itu juga ada organisasi regional dan global, yang dimana organisasi tersebut sama-sama bergerak di bidangnya untuk bekerja sama dengan berbagai wilayah negaranya. Dan yang membedakan keduanya hanyalah batasan wilayah. Seperti yang kita ketahui, organisasi regional cakupan wilayahnya hanya beberapa negara tertentu saja. Namun, organisasi global atau internasional cakupannya lebih luas daripada regional, yang artinya tidak terbatas pada kawasan apapun dan dalam bidang kerjasamanya juga. Lalu bagaimana dengan organisasi militer dan ekonomi global? Organisasi militer dan ekonomi global dapat juga memberi dampak bagi dunia seperti dapat menangani berbagai masalah yang terjadi di antara negara-negara karena adanya hubungan internasional maupun global, sehingga membantu banyak organisasi berjalan dengan baik. Kita bisa tahu tujuan organisasi ANSUS yang membantu kita memahami organisasi lainnya, yaitu hubungan organisasi juga
bisa menjadi media kerjasama untuk menyelesaikan konflik antar negara. Yang kita tahu, tujuan organisasi ini adalah untuk kepentingan bersama. The human health community is in line with the philosophical concept of shared destiny, and this visionary nation is a clear interpretation of President Xi Jinping's vision of virtue. At the opening ceremony of the 73rd Conference of the World Health Assembly in China, President Xi Jinping emphasized that humanity is an integral part of the common destiny. Solidarity and cooperation are the most powerful weapons to overcome this pandemic. President Xi Jinping is also actively providing advice that is useful for preventing and tackling this global pandemic and in the future. A good health system in China, coupled with the sincerity of the people, is a motivating factor for China to help many other countries that are facing difficulties in overcoming this pandemic. China is willing to exchange valuable knowledge and experience in overcoming the COVID-19 pandemic with other countries in need. Besides that, China also provides medical assistance and medical supplies. China is also active in providing technical assistance and exchanging medical personnel in cooperation to build a human health community. Meanwhile, taking steps to prevent and control the situation at home, China also took the initiative to provide support, assistance, and goods to other countries, and the international community is carrying out its ethical responsibilities. China shows an attitude not only as a great nation in its strength, but also in terms of its responsibility to the world. Selain organisasi atau komunitas di dunia, kita sebagai umat Katolik mempunyai tugas dan peranan penting dalam membangun komunitas yang bermanfaat bagi sesama. Kalau begitu, apa sih tugas kita sebagai umat Katolik dalam membangun komunitas? The COVID-19 pandemic has spread throughout the world and has become a major threat to human safety and physical health. This pandemic has become a major challenge to global public health security. This pandemic has made people aware that we must prioritize the interests of society above individual interests. Contoh mementingkan kepentingan orang lain di atas kepentingan sendiri dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu orang tua dalam mengatasi pekerjaan rumah. Itu adalah hal yang paling simpel yang dapat kita lakukan. Sebagai contoh kita untuk membangun komunitas negara, yaitu seperti Charlie Patrick Burroughs yang mendirikan yayasan bernama Yayasan Sosial Bina Sejahtera atau YSBS, di mana yayasan ini dibuat untuk membantu warga Cilacap. Perbuatan yang ia perbuat adalah hal yang baik. Ia tidak membedakan mana yang harus ditolong, dan ia sangat tulus dalam menolong dan mengasihi warga Cilacap. Ia juga diterima dengan baik di sana karena ketulusan dan kebaikan hatinya, sehingga warga Cilacap di sana juga tidak menolak bantuan dari Charlie Patrick Burroughs. Ia beragama Katolik, namun ia mendirikan sekolah yang tidak memandang agama. Ia menerima semua orang, dan ia juga diterima oleh semua orang. Maka dari itu, jangan sampai kita hanya berpikir bahwa gereja hanya organisasi, hierarki, atau orang-orang yang bertemu seminggu sekali memuji Tuhan, atau yang lebih parah lagi, hanya bangunan saja. Namun, kita harus mengartikan bahwa gereja itu adalah tujuan mengapa Allah menciptakan dunia ini. Seperti yang dikatakan oleh Katekismus Gereja Katolik 760, yaitu Allah menciptakan dunia supaya mengambil bagian dalam kehidupan ilahinya. Keikutsertaan ini terjadi karena manusia-manusia dikumpulkan dalam Kristus, dan kumpulan ini adalah gereja. Selain itu, kita sebagai anak-anak Allah juga harus membangun komunitas yang baik dengan cara kita harus berguna dan bermanfaat bagi komunitas kita di gereja, seperti OMK gereja, di mana kita harus bisa aktif dan bekerja sama dalam membangun komunitas tersebut. Selain OMK, ada juga komunitas yang dapat kita kembangkan, yaitu seperti youth pemuda dan pelayanan. Kira-kira dalam membangun komunitas, apakah kita memiliki kendala? Ada. Tidak semua orang sudah dapat memahami tugas kita sebagai anak Allah untuk negara. Di mana akar masalah tersebut? Kurangnya iman yang menjadi sumber inspirasi kehidupan nyata, kerasukan akan kekuasaan dan kekayaan, nafsu untuk mengejar kepentingan sendiri.
Oh ya, apa sih yang harus kita lakukan jika kita berwirausaha dalam membentuk komunitas dunia yang baik? Kita harus mengetahui sistem yang ada dalam berwirausaha, yaitu sistem konsinyasi, di mana sistem penjualan konsinyasi adalah salah satu sistem transaksi penjualan di mana terdapat suatu perjanjian antara kedua belah pihak berisi penyerahan produk dari pemilik barang kepada pemilik toko untuk menjualkan kembali kepada konsumen dengan harga dan syarat yang sudah diatur di dalam perjanjian. Apa sih keuntungan dan kerugian dari sistem ini? Keuntungannya bagi pemilik produk adalah dapat memperluas pasar dan menghemat biaya promosi, bisa juga menghemat SDM dan biaya pelayanan, dan juga agar fokus terhadap produk. Yang kedua, bagi penjual bisa mendapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal dengan resikonya yang kecil, sedangkan display produk dapat bertambah. Selain ada keuntungan, sistem konsinyasi juga berdampak kerugian bagi pemilik produk, bagi penjual, dan konsumen, di mana bagi pemilik produk yaitu uang tidak dapat langsung diterima oleh pemilik produk dari penjual. Sedangkan bagi penjual, tidak ada kelemahan atau resiko apapun, karena produk yang dijual memang bukan produk mereka sendiri. Dan bagi konsumen, keuntungan dapat diperhitungkan dari berapa banyak barang yang dijual. Tetapi jika memang tidak memiliki banyak produk yang terjual, maka penjual juga tidak rugi karena konsignor bisa saja menarik produk tersebut. Bagaimana sih cara kerja dari sistem ini? Cara kerjanya sangat mudah dan kita harus konsisten. Yang pertama, siapkan produk yang akan Anda tawarkan. Lalu yang kedua, cari partner bisnis yang tepat. Kemudian tentukan perjanjian bisnis dan yang terakhir tinggal jalankan bisnis konsinyasi Anda. Kita juga punya beberapa tips agar sukses konsinyasi, yaitu yang pertama, cari dan pilih partner bisnis dan target pasar yang tepat. Lalu yang juga merupakan poin penting adalah pilih toko yang letaknya strategis dan ramai konsumen. Kalian juga harus memanfaatkan momen yang tepat untuk menjual produk, lalu biar usaha kalian lebih maju lagi, dan jangan takut untuk mengembangkan partner bisnis kalian. Setelah itu jangan lupa lakukan evaluasi, biar bisa diketahui berhasil atau tidak kerja kalian. Oke, bagaimana? Sudah paham kan dengan pembahasan yang kami bahas? Dengan membahas tentang komunitas ini, kita menjadi tahu apa manfaat organisasi bagi masyarakat maupun bagi diri kita sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Semoga bermanfaat untuk kehidupan kalian ya. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は充実するのも